Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Puji Santoso. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai tugas pokok manusia dalam penciptaannya di bumi. Langsung saja, tugas manusia. Di sini saya akan menerangkan tugas manusia, yaitu beribadah sebagai khalifah di muka bumi dan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, beribadah. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam ayat tersebut menjelaskan bagaimana Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Selanjutnya ada tugas manusia untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan manusia dan selain untuk beribadah kepadanya. Ini pentingnya tauhid, karena tauhid adalah bentuk ibadah yang paling agung untuk segala hal dan kejadian yang ada dalam hidup. Hendaklah kita kembalikan kepada Allah sepenuhnya. Meskipun demikian, masih banyak hikmah dan tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia, tapi tak luput dari kelemahan. Kita adalah orang-orang terpilih yang lahir ke dunia, karena sebelum lahir pun kita telah menjadi pemenang, yaitu kita berlomba dengan sperma lainnya untuk masuk ke dalam rahim. Maka dari itu, ketika kita lahir pun harus bisa menjadi pemenang. Meskipun tujuan utama hidup adalah untuk akhirat, tapi kita tidak bisa meninggalkan ilmu-ilmu dunia, karena ilmu dunia adalah panduan untuk mendapatkan akhirat. Di sini bentuk beribadah kepada Allah, saya akan menerangkan 4 bentuk ibadah kepada Allah. Yang pertama adalah ibadah qalbiyah, yaitu setiap ibadah dilakukan oleh aktivitas hati, di mana ibadah ini meliputi aspek i'tiqad atau keyakinan seperti iman kepada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain i'tiqad seperti cinta kepada Allah, atau dalam bentuk tafakur seperti merenungkan penciptaan Allah. Yang kedua, ibadah qauliyah, yaitu ibadah ini dilakukan oleh aktivitas lisan. Contohnya seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ibadah amaliyah, yaitu ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh. Contohnya adalah gerakan dalam sholat, melakukan puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada ibadah ma'aliyah, yaitu ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dengan mendermakan hartanya, misalkan menunaikan zakat dan bersedekah. Selanjutnya ada tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia adalah makhluk sentral di planet ini. Selain penciptaannya yang paling sempurna dan seimbang,
Makhluk-makhluk lain yang ada seperti hewan dan tumbuhan diciptakan untuk kepentingannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hak pemakmuran dan pengelolaan bumi beserta isinya diberikan kepada manusia sebagai konsekuensi logis atas kesediaannya memangku amanah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia, karena alam semesta memang diciptakan Tuhan untuk manusia. Sebagai wakil Tuhan, manusia juga diberi otoritas ketuhanan, menyebarkan rahmat Tuhan, menegakkan kebenaran, membasmi kebatilan, menegakkan keadilan, dan bahkan diberi otoritas untuk menghukum mati manusia. Tugas khalifah di muka bumi dijelaskan dalam Quran surat An-Naml ayat 62 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifus su'a wa ja'alkum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilam ma tadhakkarun. Artinya, bukankah dia yang memperkenakan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan, dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Agama Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki dua predikat, yaitu sebagai hamba Allah atau Abdullah dan sebagai wakil Allah atau Khalifatullah di muka bumi. Sebagai hamba Allah, manusia adalah kecil dan tak memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, tugasnya hanya menyembah kepadanya dan berpasrah diri kepadanya. Tetapi sebagai Khalifatullah, manusia diberi fungsi sangat besar. Karena Allah Maha Besar, maka manusia sebagai wakilnya di muka bumi memiliki tanggung jawab dan otoritas yang sangat besar pula. Selanjutnya ada tugas manusia untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Al-Quran sebagai kitab suci yang dijadikan umat Islam sebagai sumber hukum terpenting diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman yang lengkap meliputi seluruh aspek kehidupan. Umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menentukan tujuan dan menjalankan hukum yang dapat mengarah kepada jalan yang lurus, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menerangkan tentang hubungan manusia dengan sesamanya, yaitu hablum minan nas, serta hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu hablum minallah. Amar ma'ruf nahi mungkar atau lebih dikenal sebagai istilah mengajak kepada sesuatu kebaikan dan mencegah kemungkaran merupakan perintah untuk seluruh umat Islam secara individu ataupun secara kelompok. Perintah ini salah satu rujukan utama dalam menyebarkan misi dan dakwah Islam untuk mencapai kesejahteraan. Badrus Samsi pernah mengingatkan bahwa semangat untuk memperbaiki keadaan dan menyelamatkan orang lain dari sesuatu yang dianggap tidak baik tidak jarang dilakukan dengan cara-cara persuasif hingga intimidatif. Pada akhirnya, sikap seperti ini sering berujung kepada pemaksaan sebuah keyakinan, tentu kepada orang lain yang dianggap salah atau menyimpang. Agama Islam menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai salah satu ajaran pokok, karena di dalamnya terdapat tugas yang sangat penting untuk ditegakkan dan sangat vital pada setiap diri pribadi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi mungkar juga menjadi tujuan agama Islam sendiri untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Implementasi amar ma'ruf nahi mungkar. Beberapa tahapan atau prosedur harus dilakukan dalam realisasi pelaksanaan amar ma'ruf. Tidak semudah kita menaiki tangga, akan tetapi harus melalui tahapan yang paling ringan, baru kemudian melangkah pada hal yang agak berat. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyaghyirhu biyadihi fa illam yastati fabilisanihi wa man lam yastati fabiqalbihi wa dzalika ad'aful iman." Yang artinya,
Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Orang yang tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan dengan hati inilah adalah lemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ini ada soal dari materi yang saya terangkan pada kesempatan kali ini. Manusia mempunyai tugas beribadah kepada Allah, yaitu hablum minallah, dan berbuat baik pada sesama, yaitu hablum minannas. Bagaimana imbangannya antara beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama? Lebih penting mana dari keduanya? Jawabannya yaitu keseimbangan hubungan vertikal dan hubungan horizontal ditandai dengan keseimbangnya hubungan vertikal yang berkaitan langsung dengan Allah dan hubungan horizontal yang berhubungan langsung dengan manusia. Kita tetap harus memprioritaskan hablum minallah sebelum hablum minannas. Dalam hal ini kita bisa melihat dari seruan Al-Quran yang selalu ada, dirikanlah sholat baru kemudian tunaikan zakat, bukan sebaliknya. Artinya, seberapa sibuknya aktivitas sosialmu, jikalau waktu sholat sudah tiba, kedepankanlah sholat. Jangan berdalih, saya kan lagi berbuat juga, akhirnya sholat kita malah terlalaikan. Namun jangan terjebak menjadikan sholat sebagai aktivitas ritual belaka yang dilaksanakan karena wajib, bukan dari kesadaran penuh. Karena kualitas sholat kita ini bisa teruji dari kualitas hubungan sosial kita dengan sesama manusia. Sekian penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.